Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare antara Realme C67 yang dijual dengan harga 2,6 juta dan Infinix Note 30 yang dijual dengan harga 2,1 juta. Jadi selisih harganya sampai 500.000. Tapi karena banyak yang bertanya lebih rekomen yang mana, maka di video kali ini kita akan compare lengkap keduanya. Apakah lebih unggul Realme C67 yang harganya lebih mahal atau malah sebaliknya lebih menarik Infinix Note 30 yang harganya lebih murah? Dan gak usah pakai lama, langsung saja kita cari tahu jawabannya. Untuk yang pertama, kita compare dari segi desainnya terlebih dahulu, dimana seperti yang kamu lihat, baik Realme atau Infinix sama-sama memiliki tampilan yang mewah. Bahkan keduanya memiliki beberapa kesamaan, seperti letak sensor sidik jari sama-sama ada di bagian samping, jadi satu dengan tombol power. Dan untuk audionya sama-sama dibekali dengan dual speaker stereo. Jadi secara look atau tampilan di sini keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Lanjut untuk bagian layar, dari segi konsep di sini juga sama ya guys ya. Baik Realme atau Infinix sudah menggunakan konsep layar pancol display. Pokoknya secara tampilan keduanya sama-sama mewah dan sangat kekinian, baik dari tampak belakang maupun depan. Lalu untuk ukuran layarnya, Realme memiliki layar sebesar 6,72 inch dengan resolusi Full HD+. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD, refresh rate bisa sampai 90 Hz dengan tingkat kecerahan hingga 950 nit. Sementara Infinix memiliki layar sebesar 6,78 inch dengan resolusi juga Full HD+. Dan untuk panel layarnya menggunakan panel IPS LCD, refresh rate bisa sampai 120 Hz dengan tingkat kecerahan hanya di angka 580 nit. Jadi dari angka di atas kertas 1 poin lagi untuk Realme karena memiliki tingkat kecerahan yang lebih tinggi, dimana saat dipakai di outdoor layarnya akan terlihat lebih terang. Tapi kalau untuk saturasi warnanya di sini masih 11-12. Baik Realme atau Infinix sama-sama memiliki saturasi warna yang bagus, terlihat jelas serta tajam. Dan yang pasti warna yang dihasilkan keduanya sama-sama pop up dengan ciri khasnya masing-masing. Pokoknya kalau secara kualitas di sini keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Layarnya sama-sama bagus serta nyaman saat digunakan. Pindah ke bagian spesifikasi, Realme memiliki kapasitas memori 8/128 GB yang masih bisa ditambah dengan micro SD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan masih eMMC. Sementara Infinix memiliki kapasitas memori lebih besar 8/256 GB yang juga masih bisa ditambah dengan micro SD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan di sini sudah UFS. Jadi untuk urusan memori, Infinix jelas lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena kapasitas memorinya jauh lebih besar dan sudah menggunakan UFS memori. Lalu untuk dapur pacunya, Realme ditenagai dengan chipset Snapdragon 685 octa-core 2,9 GHz fabrikasi 6 nanometer, dimana untuk skor AnTuTu yang dihasilkan ada di angka 316 ribuan. Sementara Infinix ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G99 octa-core 2,4 GHz fabrikasi juga 6 nanometer. Dan untuk skor AnTuTu yang dihasilkan ada di angka 383 ribuan. Di sini untuk urusan dapur pacu pada dasarnya sudah sama-sama gahar ya guys ya. Hanya saja Infinix memiliki kapasitas memori yang lebih besar sehingga skor AnTuTu yang dihasilkan juga lebih tinggi. Kemudian untuk urusan sensor, kedua ini sama-sama dibekali dengan sensor yang lengkap, dimana sensor penting seperti cahaya, orientasi, magnet, dan gyro hardware sudah ada. Bahkan buat kamu yang butuh sensor NFC baik di Realme atau Infinix juga sudah ada. Jadi cukup jelas ya guys ya. Untuk urusan sensor di sini keduanya sama kuat dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena dibekali dengan jumlah sensor yang sama. Sekarang untuk performanya, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends. Dan grafik yang terbuka di Realme bisa sampai ultra dengan frame rate hingga high. Sedangkan di Infinix juga bisa sampai ultra dengan frame rate hingga super. Di sini untuk gameplay, kedua HP ini sudah mampu menjalankan game dengan baik dan performanya pun sangat playable di kelasnya. Kendala seperti lag atau frame drop hampir jarang saya temui karena chipset yang digunakan sudah sama-sama gahar. Pokoknya selama jaringan bagus, untuk game yang satu ini mampu dilibas habis oleh keduanya tanpa kendala yang berarti. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka di Realme hanya ada di Smooth High dan mentok sampai balance medium saja. Sedangkan di Infinix lebih tinggi, ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Dari apa yang saya rasakan, untuk gameplaynya, kedua HP ini juga mampu menjalankan game dengan baik di kelas harganya. Hampir tidak ada kendala yang berarti.
Dan untuk sensor giroskop baik di Infinix atau Realme juga sudah sama-sama responsif sehingga mampu memberikan pengalaman yang lebih saat gameplay. Tapi kalau ditanya lebih ngebut yang mana, jujur performa dari Infinix terasa lebih cacat menurut saya karena didukung dengan memori yang lebih besar dan jenis ROM-nya sudah UFS. Jadi untuk urusan performa di sini Infinix juaranya dan mendapatkan 1 poin, terbukti dari skor Geekbench dan AnTuTu yang lebih tinggi saat pengujian. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini memiliki kapasitas baterai yang sama, yaitu sebesar 5000 mAh. Tapi kalau untuk kecepatan chargingnya di sini tidak sama, di mana Realme dibekali dengan SuperVOOC 33 Watt yang butuh waktu sekitar 1 jam 18 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Sementara Infinix dibekali dengan fast charging 45 Watt dan hanya butuh waktu sekitar 57 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Jadi untuk kecepatan chargingnya di sini Infinix jelas juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena jauh lebih ngebut saat isi daya. Dapur baju dan performa sudah, sekarang kita lanjut ke bagian operating system, di mana Realme berjalan di Android 14 basis Realme UI, sedangkan Infinix berjalan di Android 13 basis XOS 13. Di sini untuk urusan sistem atau OS, saya rasa Infinix juaranya karena OS yang digunakan memiliki banyak kelebihan. Seperti dari segi tampilan lebih user friendly dan gampang untuk di custom. Pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper ada banyak dan untuk fitur yang ditawarkan juga lengkap, hampir semua ada. Sedangkan Realme UI di C67 memiliki tampilan lebih kaku atau monoton seperti pure Android. Dan yang harus kamu ingat, ada beberapa aplikasi yang tidak ada, seperti aplikasi tema untuk ganti tampilan biar nggak bosan, galeri atau album diganti dengan Google Foto, dan aplikasi radio FM. Buat kamu yang sering pakai mode game turbo di HP ini juga tidak ada. Jadi untuk urusan operating system, di sini Infinix jelas juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena custom OS yang digunakan lebih user friendly dan fiturnya lengkap. Sekarang untuk sektor kamera, Realme dibekali dengan 108 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Sedangkan Infinix dibekali dengan 64 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 16 megapiksel untuk kamera selfie yang sudah dilengkapi dengan lampu flash. Jadi dari angka di atas kertas, untuk megapiksel kamera, keduanya punya kelebihan masing-masing ya guys ya. Di mana Realme unggul dari kamera utamanya yang lebih besar, sementara Infinix unggul dari kamera selfie-nya yang juga lebih besar dan sudah dilengkapi dengan lampu flash. Tapi kalau untuk fitur, di keduanya sudah sama-sama lengkap. Selain foto dan video, masih banyak fitur menarik yang ditawarkan. Dan yang paling penting, untuk perekaman videonya sama-sama sudah dilengkapi dengan AIS. Dan bicara soal kamera, untuk jepretan fotonya, kedua HP ini mampu menghasilkan foto yang bagus. Detailnya dapat, tingkat ketajamannya juga oke. Bahkan untuk saturasi warnanya juga sama-sama ngejreng atau pop up, baik saat foto di indoor maupun outdoor. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Lalu untuk kamera selfie-nya, dari angka di atas kertas, Infinix memang dibekali dengan megapiksel kamera yang lebih besar. Tapi dari sampel berikut, foto yang dihasilkan keduanya terlihat mirip, mulai dari ketajaman bahkan hingga komposisi warnanya. Ada satu momen foto dari Realme lebih oke, dan begitupun sebaliknya, terkadang hasil foto dari Infinix yang lebih cakep. Jadi bisa dipastikan, untuk urusan perfotoan, keduanya sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin, dimana foto yang dihasilkan sudah sama-sama bagus untuk kelas harganya. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Realme C67 di outdoor dengan kondisi cahaya cukup baik. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Infinix Note 30 di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Untuk kondisi dan waktu di sini memang tidak sama, tapi yang jelas saya rekam videonya di kondisi cahaya cukup semua ya guys ya. Dan dari contoh berikut, cara kualitas video yang dihasilkan keduanya tergolong mirip, terutama di bagian ketajaman, karakter warna, dan tingkat kestabilannya. Jadi bisa dipastikan untuk video kamera belakang keduanya juga sama kuat. Lalu untuk video kamera depan, saya rasa kamu bisa menilai kalau video dari Infinix di sini terlihat lebih bagus, terutama di bagian saturasi warnanya yang lebih fresh atau hidup, dan untuk skin tone-nya juga lebih soft. Jadi bisa dipastikan untuk video kamera depan di sini Infinix juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena video yang dihasilkan memiliki saturasi warna yang lebih bagus. Dan itulah tadi perbandingan antara Realme C67 versus Infinix Note 30.
Dari semua poin yang sudah kita bahas, saya rasa cukup jelas ya guys ya. Kalau ditanya lebih unggul dan mending pilih mana, di sini sudah pasti Infinix jawabannya. Karena secara keseluruhan poin yang dihasilkan lebih banyak. Dan yang pasti dengan harga lebih murah, apa yang ditawarkan Infinix lebih paket lengkap. Seperti kapasitas memori lebih besar, sudah menggunakan UFS memori, performa lebih sacet, fitur lebih lengkap, charging lebih ngebut, dan hasil kamera depan yang lebih oke. Jadi bisa dipastikan untuk compare kali ini Infinix Note 30 juaranya. Tapi kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.